Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Megi Rahmah. Di sini saya akan mempraktekkan tindakan KBI dan KBE pada kasus atonia uteri. Yang kita tahu sendiri, atonia uteri adalah kegagalan berkontraksi setelah plasenta lahir selama 15 detik. Kemudian saat melakukan manajemen aktif skala 3, bidan telah memakai APD lengkap, sepatu boot, helmet, masker, kacamata Google, pelindung kepala, dan handscoon. Kemudian kita beritahu ibu bahwa akan dilakukan penyuntikan oksitosin. Baik ibu, saya bidan yang bertugas hari ini, saya akan melakukan penyuntikan oksitosin supaya uterus ibu bisa berkontraksi dengan baik. Apakah ibu bersedia? Iya, saya bersedia. Mungkin nanti akan terasa sedikit sakit ya bu, ibu bisa tahan ya. Kemudian kita suntikan oksitosin 10 unit yang telah kita siapkan. Jangan lupa untuk mengusapkan daerah yang akan disuntik menggunakan kapas alkohol. Sekali usap secara sirkular, kemudian suntikan oksitosin 10 unit ke sepertiga paha atas bagian distal lateral ibu. Jangan lupa aspirasi terlebih dahulu sebelum melakukan penyuntikan. Kemudian setelah itu lakukan secara IM. Jangan lupa lakukan penyuntikan secara IM. Kemudian setelah itu cek tanda-tanda pelepasan plasenta. Dilihat ada ibu telah mengalami tanda-tanda pelepasan plasenta, yaitu uterus globular, kemudian ada semburan darah secara tiba-tiba dan tali pusat memanjang. Kemudian kita pindahkan klem 5-10 cm di depan vulva. Dari vulva lakukan penegangan tali pusat menggunakan tangan kanan, tangan kiri berada di atas tepi simfisis ibu untuk melakukan tekanan dorsokranial. Kemudian lakukan penegangan tali pusat ke arah bawah, sejaya lantai ke arah atas, mengikuti poros jalan lahir ibu. Nah, kemudian jika plasenta tidak kunjung lepas selama 15 menit setelah melakukan penegangan tali pusat, maka lakukan dosis ulang penyuntikan oksitosin kedua. Kemudian jika plasenta sudah di depan introitus vagina, maka lahirkan plasenta dengan kedua tangan dan letakkan plasenta di tempat yang telah disediakan. Kemudian bila selaput ketuban robek, maka lakukan eksplorasi untuk mengeluarkan sisa-sisa bagian yang tertinggal. Kemudian setelah itu, setelah plasenta lahir, segera lakukan massase uterus dengan cara meletakkan tangan di fundus ibu dengan gerakan melingkar sampai uterus ibu bisa berkontraksi dengan baik. Kemudian Kemudian jangan lupa cek plasenta, kelengkapan plasenta, kotiledon lengkap dan utuh. Kemudian didapat setelah plasenta lahir dan telah dilakukan massase uterus, selama 15 detik uterus tidak berkontraksi dengan baik, maka dikatakan ibu ini atonia uteri. Maka kita lakukan tindakan selanjutnya, yaitu KBI, kompresi bimanual internal. Kita siapkan alat terlebih dahulu. Adapun alat yang disiapkan yaitu handscoon, kemudian ada spad, cairan RA, cairan impuls, aboket, kapas kasah bengkok, tensi, kemudian plaster, ergometrin, oksitosin 20 unit, kemudian ada aboket, kemudian lampu sorot, anggap ini sebagai safety box tempat sampah, dan ada waskom yang berisi air DTT dan
air klorin. Kemudian setelah itu kita persiapan pasien. Baik Ibu, saya bidan yang bertugas hari ini, saya akan melakukan tindakan KBI. Pak, istri Bapak ini uterusnya tidak berkontraksi dengan baik. Dikhawatirkan akan terjadi perdarahan, maka akan kami lakukan tindakan atau penanganan selanjutnya. Apakah Bapak bersedia? Bersedia. Baiklah. Adakah yang ingin ditanyakan, Pak? Tidak ada. Bapak bisa baca dulu di sini dan tanda tangan di sini sebagai bentuk persetujuan tindakan ini dilakukan. Kemudian kita mulai dengan bismillah ya Pak, Bu. Semoga tindakan hari ini bisa berjalan dengan baik. Kemudian atur posisi Ibu, litotomi. Kemudian atur posisi Ibu, litotomi. Kemudian penerangan yang cukup, ruangan yang hangat, dan pastikan kembali kelengkapan alat. Kemudian persiapan penolong, yaitu pakai APD lengkap, sepatu boot, helmet, masker, penutup kepala, kacamata Google, kecuali handscoon. Persiapan lingkungan, dan kita cuci tangan dulu untuk pencegahan infeksi di bawah air mengalir. Sisingkan tangan, lepas perhiasan yang ada, cuci tangan di bawah air mengalir menggunakan sabun dengan teknik 6 langkah. Bilas dengan air bersih, keringkan dengan handuk bersih dan kering. Kemudian kita pasang handscoon biasa sebelah untuk memasukkan obat. Kemudian kita masukkan ergometrin sebanyak 0,2 mg. Ke dalam squid. Kemudian kita masukkan oksitosin sebanyak 20 unit atau 2 ampul. Kemudian kita dekatkan alat untuk melakukan vulva hygiene. Kemudian kita pasang handscoon satunya. Pasangkan sarung tangan panjang. Anggap saya sudah memakai sarung tangan panjang sampai ke siku. Kemudian kita lakukan vulva hygiene. Ambil kapas. Kemudian lakukan vulva hygiene dimulai dari labia mayora, labia minora, vestibulum sampai anus. Diputar 1 kali usapan. Kemudian kita masukkan tangan kita secara obstetrik dengan cara menyatukan kelima jari melalui introitus vagina ibu. Maaf ya Bu, saya masukkan tangan saya. Kalau sakit ibu bisa tarik napas ya Bu. Ya. Kemudian masukkan secara perlahan. Kemudian periksa vagina dan serviks. Adakah bekuan darah dan selaput ketuban? Jika ada, kemungkinan uterus tidak bisa berkontraksi secara penuh. Kemudian ubah posisi tangan menjadi kepalan tinju. Letakkan kepalan tangan pada fornix anterior dan tangan lainnya berada pada abdomen. Usahakan dataran jari telunjuk sampai jari kelingking itu menyentuh fornix anterior.
Kemudian tekan dinding anterior uteri ke arah luar tangan yang menahan dan mendorong dinding posterior uteri ke arah depan. Jadi uterus ditekan dari arah depan dan belakang. Kemudian setelah itu tekan kuat di antara kedua tangan sampai uterus berkontraksi dan perdarahan berhenti. Bila uterus berkontraksi, perdarahan berkurang, maka lanjutkan KBI selama 2 menit dan keluarkan tangan secara perlahan dari vagina ibu. Kemudian lakukan pantauan kondisi ibu kala 4. Jika uterus berkontraksi dan perdarahan tidak berkurang, maka cek laserasi pada perineum, vagina, dan serviks. Adakah laserasi? Jika ada laserasi, maka segera lakukan penjahitan. Jika uterus tidak berkontraksi selama 5 menit, maka lakukan KBE. Minta bantuan keluarga untuk melakukan KBE. Pak, bisa bantu saya, Pak? Tangannya menggenggam seperti itu, ya. Kemudian lepaskan tangan secara perlahan, keluarkan tangan secara perlahan dari vagina ibu. Kemudian cuci tangan di larutan klorin 0,5%. Kemudian setelah itu masukkan, cuci tangan dulu di bawah air mengalir. Bilas dan keringkan. Jangan lupa bilang sama keluarga pasien, Pak, jangan lepaskan tangan sebelum ada instruksi dari saya ya Pak. Kemudian setelah itu kita pasang infus dan lakukan penyuntikan ergometrin dan oksitosin. Pasang dulu handscoon sebelah. Kemudian dekatkan alat. Pasang handscoon satunya. Kemudian kita suntikan ergometrin. Suntikan 0,2 mg ergometrin secara IM. Jangan lupa usapkan dulu pakai kapas alkohol sebelum di daerah penyuntikan. 1 kali usapan secara sirkular. Kemudian suntikan aspirasi terlebih dahulu. Kemudian
Kemudian pasangkan infus. Pastikan tidak ada udara pada silang infus. Setelah dipastikan tidak ada udara pada silang infus, minta bantuan ibu untuk mengepalkan tangannya. Isi ya Bu. Genggam ya Bu tangannya. Kemudian masukkan jarum berdiameter besar 16 atau 18. Kita bantuan menggenggam supaya kita dapat memudahkan kita menemukan pena ibu. Kemudian masukkan avokat dari bawah menuju ke pena ibu. Mana yang HP lokal? Sambungkan dengan infus. Segera sambungkan dengan infus red. Sudah bisa disingok. Kemudian balut dengan kasa steril. Jangan lupa untuk atur tetesan infus yang perlu tetes per menit. Kemudian setelah itu suntikan oksitosin 20 unit yang telah kita siapkan ke cairan infus RL 500 ml. Kemudian lakukan KBI kembali kalau KBI dilakukan. Jangan lupa untuk pasangkan kembali sarung tangan panjang. Anggap saya sudah memakai sarung tangan panjang sampai ke siku. Kemudian lanjutkan KBI kembali dengan cara memasukkan tangan secara obstetrik ke melalui introitus vagina ibu, kemudian ubah menjadi kepalan tinju. Bapak bisa lepas tangannya satu, ya, satunya Pak. Setelah itu satunya bisa dilepas ya. Kemudian setelah itu tekan
perut bagian bawah untuk menaikkan fundus uteri sehingga telapak tangan kiri dapat mencakup dinding belakang uterus. Kemudian pindahkan posisi tangan kanan sehingga telapak tangan kanan dapat menekan dinding anterior bagian depan. Kemudian tekan secara kuat dengan menyatukan kedua telapak tangan kiri dan tangan, dan lihat perdarahan yang terjadi. Bila perdarahan berhenti, maka pertahankan posisi KBI sampai uterus berkontraksi dengan baik. Jika uterus tidak berkontraksi selama 1-2 menit, maka segera lakukan rujukan. Kemudian tetap lakukan KBI dan infus sampai pasien tiba ke tempat rujukan. Untuk infus 500 ml pertama dihabiskan dalam waktu 10 menit. Untuk 500 ml ditambahkan per jam, dilanjutkan dengan 125 cc per jam. Kemudian jika infus tidak cukup, ditambahkan botol kedua cairan infus 500 ml dengan tetesan sedang, dan ditambahkan pemberian cairan secara oral untuk rehidrasi. Kemudian setelah melakukan tindakan, bereskan alat, dekontaminasi alat, cuci tangan di dalam air klorin. Jangan lupa untuk membuang sampah-sampah medis di tempat sampah medis, benda tajam di safety box, dan sampah habis pakai di tempat sampah habis pakai. Tangan dalam air klorin 0,5%. Cuci tangan dengan sabun dengan teknik 6 langkah di bawah air mengalir. Dan bilas, keringkan dengan handuk bersih dan kering. Jangan lupa untuk dokumentasi.